Hai Sobat Ayoma, pripun kabar jenengan? Jawa Tengah terkenal dengan ikon Borobudur. Sebagai pusat budaya Jawa, di mana kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Budaya gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta di bidang busana, tarian, dan seni wayang kulit, gamelan, dan pengolahan batik. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Kota-kota di Jawa Tengah termasuk Kota Semarang, Kota Solo atau Surakarta, Tegal, Magelang, Pekalongan, Salatiga. Penduduk Provinsi Jawa Tengah berjumlah 37 juta jiwa pada tahun 2021, di mana sekitar 1,65 juta jiwa berada di Semarang. Sekitar 578.000 jiwa berada di Kota Solo, dan sekitar 4,6 juta jiwa berada di daerah istimewa Yogyakarta. Industri batik dan jamu menjadi salah satu khas Surakarta, Jawa Tengah. Perbedaan budaya membuat makanan khas Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur berbeda. Masakan di daerah Jawa Tengah banyak terpengaruh dari masakan di Kerajaan Kuno Yogyakarta dan Surakarta yang memiliki ciri khas manis, tidak terlalu pedas. Makanan banyak menggunakan bawang putih, gula merah, rempah, dan santan. Makanan kuliner yang terkenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta termasuk gudeg, oseng mercon, belalang goreng, gandul, nasi liwet, sate Tegal, garang asem, tahu petis, cendil, lumpia Semarang, bandeng presto, tahu bakso, roti ganjel, intip Solo. Oleh-olehnya termasuk bakpia patok, keripik belut, yangko, wedang uwuh, peyek tumpuk, telur asin Brebes, sale pisang Cilacap, carica Wonosobo, getuk Magelang, kacang mete Wonogiri, serabi Solo, tempe mendoan, jenang kudus, enting-enting Salatiga, kerupuk Tengiri, keripik ceker, wingko babat. Pemerintah di Jawa Tengah bekerja keras agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah sosial seperti gelandangan merupakan salah satu faktor kemiskinan di daerah yang dekat pedesaan. Lagi pula, dengan perkembangan dunia yang serba cepat, anak-anak kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serba instan, cepat saji, dan dipesan dibeli lewat online atau Gojek. Tugas penting dan utama dari ibu di dalam keluarga adalah membina kesehatan setiap anggota keluarganya. Ini merupakan tugas ibu-ibu yang sangat penting. Di sini Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi. Topik-topik Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Kebiasaan manis bisa menjadi ketagihan. Banyak orang suka mengkonsumsi makanan manis, khususnya di Jawa Tengah. Minuman teh diberikan 3 sendok gula. Makanan dan minuman di Jawa Tengah dibuat sangat manis menggunakan gula yang rasanya enak, namun bisa berbahaya buat kesehatan tubuh. Dari bumbu-bumbu masak racik segar, sudah terdapat olahan perisa perasa dengan rasa manis dalam sachet instan. Dari produk sayur mayur dan buah-buahan lokal sudah dapat diolah berupa cemilan yang kaya gula, tepung terigu, dan digoreng. Yuk ibu-ibu, kita belajar kembali menerapkan makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh. Tenaga kita bukan saja dari makanan asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minuman pil vitamin belum cukup, tetapi kita perlu mengkonsumsi makanan dan minuman dari produk tumbuh-tumbuhan yang alami. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik bagi ibu-ibu di Jawa Tengah. Semoga
video Ayoma bermanfaat. Kalau di episode yang lalu, Deka telah menjelaskan protein itu sebagai building block, maka kata kunci untuk karbohidrat adalah tenaga. Protein digunakan untuk tumbuh kembang anak dan karbohidrat adalah tenaga bagi anak-anak untuk bermain dan belajar. Tetapi tentu saja kita sebagai para ibu harus dengan bijaksana dapat memilih karbohidrat yang baik dan yang tepat untuk anak-anak kita. Di sini saya mengajak kita semua untuk belajar mengenai ragam sumber karbohidrat. Saat ini sumber karbohidrat yang kita sediakan untuk keluarga kita, nasi putih, roti, dan sereal. Nasi putih kita gunakan untuk makan siang dan malam. Kita sebagai orang Indonesia selalu berkata, kalau belum makan nasi artinya belum makan. Namun untuk menghemat waktu, kita banyak memilih roti dan sereal, karena kita banyak menggunakannya untuk sarapan dengan mudah dan cepat. Namun secara manfaat, apakah ketiganya ideal untuk kesehatan kita? Ketika kita bicara soal karbohidrat, ada 3 yang perlu kita pertimbangkan. Nomor 1, kandungan nutrisi. Apakah yang kita konsumsi itu isinya hanya karbohidrat atau secara alami mengandung vitamin dan mineral juga? Yang kedua, porsi. Apakah mencukupi? Yang ketiga, apakah karbohidrat yang dikonsumsi mengandung serat berupa pati, bahkan glukosa? Yang ideal, makanan karbohidrat tidak hanya melulu karbohidratnya saja yang sering kita sebut empty kalori, tetapi harus memiliki nutrisi yang cukup, porsi yang tidak berlebihan, dan cukup mengandung serat. Mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan dalam bentuk pati dan gula dapat mengakibatkan obesitas, hiperaktif pada anak, dan diabetes di kemudian hari. Karena itu, saya memilih alternatif yang lebih baik. Untuk nasi, daripada nasi putih, sebaiknya kita memilih nasi merah atau nasi hitam yang lebih berserat dan bernutrisi. Untuk roti tawar, sebaiknya kita memilih roti gandum yang lebih berserat. Oats lebih baik daripada sereal, karena sereal mengandung banyak gula, pewarna, dan pengawet yang tidak baik untuk kesehatan anak-anak kita. Selain roti, nasi, dan sereal, Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat yang bernutrisi untuk keluarga kita. Di sini ada jagung. Jagung sangat baik untuk kesehatan syaraf kita. Jagung mengandung tiamin, vitamin B1, folat B9, dan vitamin C yang bagus untuk pertumbuhan. Di sini ada kentang nutrisi vitamin B6 yang sangat bagus untuk metabolisme tubuh dan peredaran oksigen dalam darah. Juga mengandung vitamin C yang bagus untuk daya tahan tubuh kita. Jangan lupa sertakan kulit saat kita memasak kentang sebagai tambahan serat. Singkong adalah sumber karbohidrat yang sangat ideal untuk penderita diabetes dan bagi orang yang mau menurunkan berat badan. Karena walaupun sebagai sumber karbohidrat, singkong memiliki glycemic index yang cukup rendah. Singkong juga memiliki banyak mineral seperti kalsium, mangan, fosfor, dan zat besi yang dapat mengoptimalkan kerja tubuh kita. Namun kita harus berhati-hati karena singkong mengandung cyanida. Untuk itu kita harus tahu cara mengolahnya. Pastikan kita mengupasnya dengan baik, memasaknya sampai benar-benar matang agar kita tidak mendapat resiko keracunan dari cyanida. Di sini ada ubi mengandung beta-karotin, mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Saya suka ubi cilembu. Selain sehat untuk mata, juga mengandung kalsium untuk kesehatan tulang. Papeda terbuat dari sagu, kaya akan zinc, penting untuk kekebalan tubuh kita. Dengan teksturnya yang unik, ini sangat lezat jika disantap dengan ikan kuah kuning. Menarik bukan? Memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak kita memang tidak mudah, terutama bagi ibu-ibu yang hidup di kota besar dan masih harus bekerja untuk mencari nafkah. Tetapi jangan sampai anak-anak kita terganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar, berjuang untuk mendapatkan gizi yang terbaik agar anak-anak kita bisa bertumbuh dengan optimal. Halo, selamat siang. Saya Gaby dari Ayoma. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali di studio Ayoma, yaitu Dr. Adrian Setiaji. Tanpa berpanjang lebar, mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Selamat siang, Halo. Dr. Adrian. Selamat siang, Gaby. Selamat siang, teman-teman Ayoma semua ya. Ya. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu. Aku dengan Dr. Adrian Setiaji. Kalau di Instagram, Dr. Medok. Soalnya memang medok nih aslinya. Dan kalau kesibukan sendiri, aku memang sekarang ini sedang kuliah dokter spesialis. Jurusannya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selain itu juga aku sebagai health content creator juga yang aku rutin share-share tentang video-video untuk
tips-tips kesehatan, exercise, stretching di IG, di TikTok atau di YouTube. Aku follow IG-nya karena kebetulan aku juga lagi mulai aktif untuk olahraga dan I found bahwa kontennya Dr. Adrian sangat membantu untuk stretching gitu. That's why aku senang sekali hari ini Dr. Adrian bisa gabung di studio Ayoma. Sama-sama, thank you. Tapi hari ini kita berbicara bukan topik tentang stretching atau exercise. Hari ini kita banyak akan berbicara mengenai vitamin dan mineral dan snack atau makanan ringan di Indonesia. Nggak apa-apa ya dokter? Nggak apa-apa. Dokter Adrian, kan kalau selama ini ya, kalau aku tuh jujur biasanya yang namanya makan tuh asal kenyang. Yang gampang, yang kenyang, yang enak gitu kan. Nah, 1,5 tahun pandemi ini membuat aku banyak belajar tentang kesehatan. Tiba-tiba mendengar kata yang namanya vitamin dan mineral gitu. Boleh nggak sih jelaskan apa itu vitamin dan mineral? Apa manfaatnya untuk kesehatan kita gitu? Dan kalau seandainya misalnya vitamin mineral ini ternyata tidak tercukupi, apa efeknya untuk kesehatan kita sendiri? Oke, ya, ini memang menarik banget nih ya. Jadi tadi yang kayak Gaby sampaikan, kita kan biasanya makan tuh sekedar kenyang. Ini memang PR kita semua sih, orang Indonesia. Kita kalau makan tuh yang ngejarnya udahlah cepet, yang penting kenyang. Dan enak. Dan enak, betul, itu dia. Nah, terus memang sebetulnya ya kalau aku bilang sih sorry to say ya, di pandemi ini ya memang mungkin itu hal positif yang bisa kita ambil, di mana memang kesadaran untuk gaya hidup sehat itu kan orang kan jadi lebih aware, ya orang jadi lebih merhatiin entah itu dari makanan, dari prokesnya, dari exercise-nya ya. Nah di sini memang yang terutama kita bahas ini tentang vitamin dan mineral. Ini memang komponen yang termasuk komponen kunci dalam kita itu membentuk daya tahan tubuh, terutama selama pandemi ini. Ya. Nah, kalau kita bicarain tentang nutrisi itu secara umum ada dua, makro and mikronutrien. Ya, kalau makronutrien itu yang biasanya kayak karbohidrat, protein, lemak itu makronutrien. Kalau yang mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, kebanyakan kalau kita itu kan makan cepet-cepetan, yang penting enak, cepet kenyang. Nah, itu kebanyakan makronutrien. Entah karbohidratnya, entah proteinnya, entah lemaknya, kadang cuma karbohidrat doang, mungkin kayak nasi goreng, mungkin atau lemak doang, ya. Nah itu dia, karena itu kita perlu banget kita tetap memenuhi kebutuhan vitamin mineral. Nah kebutuhan vitamin mineral itu sebenarnya dari mana? Sebetulnya sih kalau dari kecil makanan 4 sehat 5 sempurna itu udah mencakupi, ya ada buah dan sayur. Ya intinya buah dan sayur tuh kandungan utama dari vitamin dan mineral, ya. Tapi sebetulnya kayak beberapa daging, ya beberapa protein itu juga tetap ada tuh kandungan vitamin mineralnya. Cuma memang dominannya itu di buah dan sayur. Ya, karena itu yang sekarang itu penting banget. Nah, kalau tadi bicara juga sebetulnya itu perannya apa dan apa sih bahayanya kalau kekurangan? Ya. Vitamin dan mineral itu kan macam-macam ya, dari vitamin A, B, C, D, E, K. Mineral juga banyak banget dari zat besi, kalsium, magnesium dan lain-lain, seng. Nah, memang punya fungsi spesifik masing-masing. Ya, tapi secara umum tujuannya itu pertama untuk membantu ningkatin immunity kita, yang kedua memperlancar metabolisme. Ya, metabolisme tubuh, fungsi-fungsi organ itu bakal bekerja secara optimal, secara bagus itu dengan adanya vitamin dan mineral. Karena itu tadi berkaitan dengan pertanyaan Gaby juga, kalau misalnya kekurangan, dampaknya apa? Nah, dampaknya yang paling umum karena kalau kurang berarti immunity kita turun. Kita lebih gampang sakit. Ya kan, kemudian metabolisme kita turun, kita juga lebih gampang sakit, dan juga efek-efek gejala-gejala yang bisa kita rasain itu mungkin kita lebih gampang capek, kita lebih lemes, kadang tuh kesehatan kulit juga kurang fresh, kurang sehat, kadang rambut rontok, itu juga berkaitan ya. Tapi memang ada spesifiknya tersendiri dari vitamin. Misalnya kalau kita bicara vitamin, paling sering vitamin C, kalau kekurangan defisiensi bisa nyebabin sariawan. Ya. Kekurangan vitamin B itu kan ada penyakit beriberi yang Terus kalau vitamin D ke kesehatan tulang. Kalau mineral pun juga sama, seperti kekurangan mineral kalsium juga ke kesehatan tulang. Mineral misalnya zat besi itu bisa, kan zat besi kan membantu pembentukan sel darah merah, itu juga bisa mengarah ke anemia. Jadi kurang lebih itu. Tadi kan Dokter Adrian sudah sempat bilang tuh bahwa kalau sumber dari vitamin dan mineral sebagian besar itu justru ada di buah dan sayur. Tapi
juga tidak menutup kemungkinan karena di produk-produk hewan itu juga ada vitamin dan mineral. Nah ini kembali pada saat pandemi kan jadi banyak baca nih, dengar saya sempat baca gitu di beberapa web. Salah satunya adalah vitamin K2. Saya lihat itu sumbernya itu kalau nggak di natto, which is kayak fermented kedelai, yang bau banget dan susah banget untuk dimakan ya, gitu kan. Adanya lagi di jeroan, dan di butter, dan di yogurt. Ini kan produk-produk yang kalau saya bilang apa ya, kan selama ini stigmanya adalah kalau makan produk-produk ini kolesterol gitu. Terus gimana kita pengen makan vitamin K-nya, pengen dapat vitaminnya, tapi kita takut sama kolesterolnya. Nah itu gimana tuh dok? Gimana menyikapinya itu ya? Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara vitamin dan mineral tadi ya, memang utama tuh di buah dan sayur ya. Itu memang misalnya itu buah dan sayur itu kita kalau kandungannya itu memang nggak cuma spesifik ya, misalnya let's say jeruk kan memang rich akan vitamin C. Tapi nggak cuma vitamin C sebetulnya, tetap ada vitamin-vitamin lain ya. Jadi memang sebenarnya itu buah dan sayur dan mungkin kandungan-kandungan dari daging itu juga bisa saling overlapping. Ya, jadi mungkin kayak jeruk tuh ada vitamin C, ada vitamin A-nya, mungkin bahkan juga ada mineralnya ya. Itu memang saling overlapping. Nah, kemudian mungkin memang sempat ada sih berita kalau yang kandungan tadi itu yang kayak Gaby sampein tuh vitamin K-nya tinggi. Nah, itu gimana sih kita mau nyikapinya? Ya, sebetulnya gini, kalau misalnya let's say jeroan itu kan aku sih jujur aja makan sih jeroan. Tapi memang nggak yang hobi. Jadi nggak tiap hari lah ya? Nggak tiap hari juga. Terus kalau untuk jeroan itu yang memang aku tahu itu contohnya seperti hati. Ya, hati misalnya hati ayam, liver ya. Itu tuh memang kandungan selain memang ada kandungan proteinnya yang pasti ada lemaknya, itu juga ada kandungan vitaminnya, vitamin ya K, vitamin B, kemudian juga mineralnya terutama zat besi. Maka dari itu kan hati itu bagus untuk membantu pembentukan sel darah merah. Nah itu dia. Nah sebenarnya yang penting gimana sih caranya itu menurutku, kalau sumber-sumber utamanya itu tetap dari buah dan sayur yang bisa kita continue rutin kita konsumsi. Kalau seperti mungkin sumber-sumber lain, apakah seperti jeroan, apakah seperti butter, ya itu nggak masalah kita konsumsi. Tapi memang itu dia, kalau terlalu banyak kan nanti takutnya kan malah punya side effect ke arah kolesterol. Selain terlalu banyak juga cara mengolahnya. Yang penting ya, cara mengolah. Jadi misalnya kayak jeroan, misalnya kayak hati atau liver. Biasanya kan kalau kita jajan gitu kan yang mungkin yang enak itu kan malah digoreng. Digoreng sampai kering ya kan. Digoreng waduh sampai yang sedep gitu lah. Nah, tapi malah juga itu kan takutnya dengan proses pengolahan yang menggoreng itu kan malah bisa ningkatin resiko kolesterol. Nah, bagusnya juga kita memang better ngolah sendiri. Entah itu mungkin bisa juga ya di steam atau mungkin juga di masukin dalam kuah atau sop. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi menurutku yang penting diperhatiin tetap buah dan vitamin itu kita utamain. And then mau penambahan seperti yang lain vitamin K, let's say kayak dari jeroan itu boleh-boleh aja. Yang penting kita cara mengolahnya itu benar dan frekuensinya. Kalau misalnya makan liver hati itu kan nggak perlu sampai kita setiap hari 7 hari gitu kan nggak, ya kan? Kita mungkin bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, asal cara mengolahnya itu benar dan sehat. Jadi nggak boleh digoreng pakai minyak jelantah, itu nggak boleh ya? Iya, itu dia. Apalagi kalau udah rutin keseringan tuh, itu yang nanti takutnya nakutin. Iya sih. Oke. Menyambung lagi nih tentang makanan. Saya harus bertanya tentang cemilan dan makanan ringan karena itu saya suka sekali gitu kan. Sama tuh. Apalagi kalau jajanan Indonesia, saya suka sekali jajanan pasar gitu, jajanan makan Indonesia. It's my passion gitu. Aku suka tiap kali traveling ke kota-kota yang baru, aku selalu mencoba makanan-makanan lokal. Apa pendapat dokter mengenai makanan di Indonesia, khususnya jajanan gitu, kuliner Indonesia lah. Jajanan tradisional pasar ya. Dari yang mulai kue-kue basah sampai yang kayak risol, sampai yang seblak, sampai yang yang gorengan-gorengan. What do you think about it? Ya sebetulnya memang kalau secara jajanan tergantung jajanannya ya. Tapi kalau misalnya kita bilang kue-kue basah itu kan memang base-nya ini ya kan tepung, ya flour, kemudian pastinya gula. Ya. Kalau untuk yang goreng-gorengan ya pasti dengan minyak goreng. Ya. Nah sebetulnya kalau aku pribadi juga sama ya. Kita kalau mau konsumsi
no problem. Aku sendiri juga suka makan jajan pasar, terutama kue-kue basah tuh aku juga suka. Oh, oke. Ya, tapi kan memang gini, kalau memang itu kan kita tahu kadar gulanya itu kan cukup lumayan tinggi. Iya. Ya, jadi sekali lagi boleh, kalau boleh ya nggak masalah. Aku sih selalu kalau aku sampein ke misalnya yang tanya ke aku ataupun viewer, aku bilang nggak masalah, kamu suka nggak apa-apa. Tapi yang penting itu cara kita membatasinya. Jadi kita harus tetap bisa mengontrol. Misalnya, let's say memang misalnya suka banget, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi traveling, ya is okay lah, memang lagi traveling ya kan. Tapi and then kalau misalnya jadi sehari-hari, terus jadi makanan sehari-hari sampai mungkin 7 hari itu jadi cemilan terus dengan goreng-gorengan terus, itu juga sebisa mungkin juga jangan, karena kan kandungannya dari gulanya, dari proses penggorengannya ya, dan di samping itu juga tadi kita bahas tentang cara pengolahan. Ya, cara pengolahannya mungkin kalau bisa bikin sendiri di rumah ya, punya resepnya dengan cara yang lebih clean, kemudian minyaknya juga nggak sampai yang minyak jelantah misalnya ya kan, minyak yang masih baru bersih, gulanya juga bisa kita atur, ya itu mungkin juga lebih sehat. Tapi sekali lagi memang tetap perlu sih kita untuk membatasi, misalnya juga nih kan ada beberapa makanan nih lah, ini let's say yang simple yang di air kelapa muda. Air kelapa muda ini kan jelas sehat. Aku juga favorit nih air kelapa muda tuh, suka banget aku ya. Nah, memang sih biasanya kan lebih sedap, lebih enak kan kalau ada manis-manisnya ya kan. Manis-manisnya entah itu misalnya ada apa nih, ada kolang-kalingnya, kita tambah gula ya, kita tambah sirup ya. Nah, itu sekali lagi juga sama, boleh aja, tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan, itu jadi terus-menerus. Jadi nggak bisa tuh misalnya setiap sore aku harus makan serabi 2 biji gitu, nggak boleh ya? Kalau aku nggak nyaranin. Soalnya itu dia, nanti takutnya dari kebiasaan itu kita nggak sadar sih, nggak mungkin. Misalnya kan karena gula yang tinggi, proses penggorengan itu kan resikonya ke penyakit, ke arah diabetes, ke arah kolesterol. Itu nggak mungkin langsung, misalnya aku nih makan terus seminggu, langsung kita periksa gulanya apakah langsung tinggi atau kolesterolnya tinggi, enggak. Tapi itu takutnya nanti numpuk, lama-kelamaan kita nambah usia, kita terus makin lama punya kebiasaan itu, lama-lama akan numpuk. Nah, mungkin kita bisa tetap makan tapi kita batasin gitu. Oke. Dokter Adrian, sepanjang pengalaman nih, apakah ada pattern dari masyarakat Indonesia gitu ya, apalagi terutama ibu-ibu ya, apakah ada patternnya, misalnya nih ibu-ibu nih tipikalnya itu adalah kekurangan vitamin tertentu gitu, ada nggak sih? Oke, dalam itu ya, memberikan gizi pada anaknya, pada bayinya ya. Pada anaknya iya, tapi juga terutama pada dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau seandainya kita bicara ibu-ibu, seringkali mereka semua yang terbaik diberikan ke anak, terus dia biasanya udah nggak apa-apa lah, mamanya pakai nasi sama garam aja gitu. Aku ngelihatnya ada beberapa, setelah berbincang-bincang dengan beberapa sobat Ayoma gitu ya, itu yang kita sering dapatkan gitu. Nah, aku pengen lihat secara makronya gitu ya, secara masyarakat Indonesia, ibu-ibu di Indonesia pada umumnya, apakah ada pattern tertentu nggak tentang vitamin dan mineral ini? Gitu? Oke, ya jadi ini yang menarik juga nih sebetulnya ya. Jadi kalau dari pengalamanku itu tergantung dari lokasinya. Dalam artian kan dulu kan mungkin waktu masih kuliah di Semarang, and then aku juga setelah lulus itu ada internship ya di Temanggung, Jawa Tengah. Itu juga sempat juga tuh waktu koas itu di kota-kota yang kecil ya, kota-kota yang mungkin cenderung ke desa. Nah, kalau memang di daerah-daerah yang mungkin terpelosok ya, terpencil, yang masih desa, itu memang seperti mungkin awareness tentang kecukupan nutrisinya masih harus kita tingkatin. Ya, jadi kadang-kadang memang masih belum ngeh atau belum sadar betul, mungkin masih makan itu, terutama itu makronutrien yang tadi kita bilang memang masih kenyang, cukup sampai kenyang, yang penting enak, tapi kadang kandungan vitamin mineralnya itu kurang. Ya, itu memang itu sih menurutku tetap masih PR di Indonesia ini ya. Itu kan selain dari knowledge-nya, tapi juga faktor perekonomian waktu itu kan juga mempengaruhi juga ya. Nah, tapi kalau di kota-kota ya, misalnya let's say yang aku sekarang juga lagi kuliah di Bandung, dulu juga waktu di Tangerang, di Semarang juga, itu sebetulnya untuk knowledge tentang kebutuhan nutrisi itu sudah bagus, aku bilang ya. Jadi ibu-ibu tuh udah tahu kebutuhan untuk makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, ya terus kemudian mikronutriennya, vitamin, mineral itu juga udah. Tapi mungkin yang perlu ditingkatin itu untuk konsistensinya.
ya konsisten. Jadi ya perlu konsisten. Iya, Soalnya iya, gini, iya. memang udah ada yang konsisten, tapi kadang tuh ada yang masih tahu di sisi sebetulnya. Tapi kadang kan kendalanya gini, mungkin kalau pada ibunya sendiri itu kadang kan makannya tuh ya juga sama lah kayak kebiasaan kita makan masih cepet-cepetan. Kadang ngurus anak, udahlah makan yang penting cepet-cepetan. Iya, iya, iya. And then kalau problem di anak tuh kadang anaknya kurang suka akan makanannya. Iya, iya, Nah itu iya, kadang iya. kendalanya di situ lah. Kadang kendala-kendala itu tuh yang bikin sebetulnya kan tahu, tapi lama-lama, aduh ya udahlah, yang penting misalnya kenyang, yang penting udah. Nah itu kadang yang masih perlu jadi PR. Jadi sebisa mungkin ya mungkin itu jadi tetap kita saling ngingetin bersama ya. Kita memang udah tahu, jangan sampai udah taunya ini itu kayak terkesan kayak sia-sia karena kita tuh jarang ngebiasain ya. Jadi kita tetap perlu rutin kebiasaan, saling remind sih menurutku, saling teman-teman ibu-ibu ya itu juga saling remind satu sama lain. Terus juga mungkin ke anak itu mungkin juga dengan variasi-variasi menu ya, dari yang anak suka dengan dicoba dengan variasi macam-macam menu itu yang bisa kita lakuin. Nah kalau seandainya seperti itu nih, ada yang belum bisa konsisten gitu dan terpaksa memang dalam kondisinya kekurangan, berarti mau nggak mau harus pakai suplemen atau untuk vitamin, atau biasanya disarankan untuk makan buah dan sayur lagi gitu. Oke, nah kalau itu biasanya memang tetap saranin untuk buah dan sayurnya tetap ya. Nah tapi suplemen itu biasanya kita juga bisa bantu berikan karena memang ada kekurangan untuk faktor ekonomi ya. Itu juga biasanya solusi dari pemerintah, itu juga dari kadang dari mungkin some organization atau something yayasan itu juga bisa untuk membantu ke situ. Oke. Terima kasih banyak Dr. Adrian Sama-sama. sudah membagi ilmunya bersama Ayoma. Mudah-mudahan nggak kapok sengaja jauh-jauh dari Bandung. Enggak kapok, tenang aja. Nanti kapan-kapan kalau lagi ke Jakarta berkabar supaya kita bisa ketemuan lagi ya. Bisa diatur. Ibu-ibu yang suka diet sehat bisa mengikuti nasihat dari Dr. Adrian Setiaji. Cemilan manis perlu dikurangi. Makan buah-buahan segar yang mengandung vitamin dan mineral. Makanan berupa karbohidrat kompleks setiap hari daripada makan nasi yang merupakan kategori karbohidrat sederhana. Tahukah ibu-ibu, singkong dan ubi adalah sumber karbohidrat kompleks dan produk yang digemari di Indonesia. Ubi kayu atau singkong memiliki protein, lemak, zat besi, vitamin B, dan C. Ubi kayu atau yang biasa disebut dengan cassava atau singkong, dan ubi jalar atau sweet potato merupakan top produk Indonesia dengan luas perkebunan ubi kayu sebanyak 2.979 ton dan ubi jalar sebanyak 139.709 ton di tahun 2019. Ubi jalar mengandung nutrisi berupa kalium, vitamin A, B, C, dan B6 yang baik untuk mencegah resiko diare serta mengobatinya. Manfaat ubi rebus dapat meningkatkan penglihatan mata, meningkatkan kesehatan usus, dan melawan sel kanker. Selain makan buah-buahan dan sayur yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan, tambahkan ubi yang kaya gizi, vitamin, dan mineral. Mari ibu-ibu yang rajin produktif, kalau suka bisnis, bisa mengolah produk ubi dan singkong. Ini adalah tantangan bisa mengolah produk ubi tanpa gula. Mari ibu-ibu terus berkreatif dalam menyajikan produk oleh-oleh sehat khas Jawa Tengah. Dibungkus rapi agar terlihat produk berkualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai dulu di sini. Sampai jumpa di daerah Indonesia berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayoma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya.